Selamat pagi Ibu. Pagi. Iya, ada yang bisa dibantu Ibu? Gini Bu, kemarin kan 1 hari lalu saya habis melahirkan anak pertama. Ini masih kamar bayi anak pertama, jadi masih bingung gitu. Oh iya. Baik Ibu, perkenalkan ya. Nama saya Bidan Rima. Bidan juga hari ini ya Ibu ya. Jadi di sini sebelumnya saya data terlebih dahulu ya Ibu ya. Ibu siapa? Mila, Oh Ibu Mila. Umurnya berapa Ibu? 25 tahun. 25 tahun. Baru saja melahirkan kemarin ya. Iya. Berat badan bayinya berapa Ibu? 3.348. 3.300. Panjang bayinya berapa? 48. 48. Oke, baik. Ibu belum pernah melakukan perawatan bayi ya. Jadi ini bayinya habis lahir nangis kuat. Nangis kuat. Oke. Lahirnya di mana Ibu? Di bidan. Iya, di bidang. Oh, oke. Oke, bagus, berarti kan fisiologis ya Bu, normal ya. Alhamdulillah. Oke. Di sini ya, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir ya Ibu ya. Ibu kan ibu baru ya ini ya. Baru berpengalaman ini ya, anak pertama, jadi kurang tahu gitu. Makanya saya beritahu ini. Gimana, bersedia? Udah siap? Siap. Oke. Iya ya Ibu ya. Oke, siap ya. Iya. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu, yang pertama untuk perawatan bayi baru lahirnya sendiri ya, itu ada menyusui. Nah, ini di buku ini ada ya. Jadi proses menyusui ini bermanfaat ya untuk pemulihan rahim, kesehatan payudara, dan ASI adalah gizi yang terbaik bagi ibu ya. Nanti menyusuinya itu on demand ya Ibu ya. Jadi paling enggak itu 8-12 kali lah sehari lebih ya. Jadi disusui sesering mungkin bayinya ya. Kalau misalkan bayinya tidur, itu dibangunkan lalu disusui gitu ya. Kemudian juga apalagi pada hari 1 sampai ke-2 ya habis melahirkan, ini pasti warnanya kuning ya. Aslinya itu benar. Itu namanya kolostrum ya Ibu ya. Jadi itu baik sekali kolostrum itu untuk kekebalan tubuh adik. Jadi ASI sendiri itu emang dibagi menjadi 3. Nah, yang paling baik itu kolostrum itu Ibu. Nanti juga Ibu harus makannya yang makanan yang bergizi juga ya, biar nambah asinya, biar mancar gitu, biar banyak gitu ya. Kemudian ini Ibu, lalu dijaga juga kebersihan dan kehangatan bayinya ya. Nanti juga kan itu skin to skin, jadi lebih hangat gitu kalau skin to skin gitu ya. Terus dipastikan ya adiknya itu tempatnya posisi kering dan bersih seperti itu, hangat. Terus dipakaikan tutup kepala, sarung tangan, sarung kaki, jadi biar hangat itu. Terus selanjutnya kalau misalkan popoknya sudah basah kayak gitu ya, jadi harus segera diganti. Atau selimutnya basah juga harus segera diganti gitu. Terus lanjut ya Ibu ya. Masih siap kan? Habis itu ya, nanti kalau misalkan dingin
itu diraba telapak kakinya ya, terus dilakukan skin to skin atau bisa ditambahin selimut seperti itu, jadi biar tetap hangat. Nah untuk selanjutnya ya posisi tidur bayi ya. Kalau posisi tidur bayi sendiri nanti dianjurkan saat menyusui ya, bisa sambil miring disusuin kayak gitu. Kemudian juga sebaiknya bayi itu tidurnya dikasih kelambu, jadi biar gak ada nyamuk ya. Takutnya kan ada nyamuk, terus maaf nih kadang ada juga malaria, kalau itu daerah malaria, kemudian juga DHF, demam berdarah, takutnya kan itu, jadi jaga-jaga dikasih kelambu aja ya. Kemudian selanjutnya untuk terlentang ya, boleh terlentang atau miring itu monggo terserah ya ibu ya. Jadi tidak dianjurkan itu yang tengkurap. Nah kalau terlentang atau miring boleh saja kayak gitu ya. Kalau tengkurupnya yang sebentar nggak apa-apa sih, cuman yang nggak dibolehin yang terus menerus kayak gitu. Nanti habis itu ya untuk perawatan tali pusarnya sendiri ya ibu ya, sebelum megang bayi itu dianjurkan untuk cuci tangan ya. Nanti cuci tangannya ada 6 langkah, bisa dilihat juga di buku sini ibu ya. Ada cuci tangan 6 langkah, kemudian juga sebelum megang tali pusarnya itu kita bersih gitu ya. Terus habis itu nanti untuk perawatan tali pusarnya sendiri nggak boleh dibungkus ya ibu ya, nggak boleh dibungkus. Kalau dibungkus itu kadang malah lembab atau apalagi sampai mengoleskan cairan apa kayak gitu, betadine atau salep-salep apa nggak boleh ya, apalagi kunyit kayak gitu nggak boleh ya, udah dilarang ya. Jadi dibiarkan kering aja, nggak usah dibungkus, dibiarkan tetap kering dan bersih gitu. Nanti lipat popoknya di bawah tali pusat, jadi biar misalkan cowok pipisnya kan takutnya mancor gitu ya, nanti jangan sampai nutupnya ke atas, jadi di bawah tali pusat aja popoknya itu. Kemudian juga jangan lupa ya, jadi tetap diperhatikan misalkan maaf ya ada tanda-tanda infeksi kayak gitu, seperti tali pusarnya berbau, kekuningan kayak gitu, harus tetap hati-hati. Jadi segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya ibu ya, kayak gitu ibu Mila ya. Kemudian juga ini ya, suhu bayi diukur juga setiap saat pakai termometer. Jadi di rumah harus nyediain termometer, jadi biar misalkan kok tubuhnya tiba-tiba hangat atau kedinginan, jadi bisa langsung cek, terus bisa penanganan lebih awal kayak gitu ya. Untuk selanjutnya sendiri ya ibu ya, nanti kalau misalkan tali pusatnya itu kotor gitu ya, nanti bisa dibersihkan dengan air DTT. Air DTT itu air yang matang ya, bisa dibersihkan pelan-pelan kayak gitu, dengan kasar bisa gitu. Kemudian nanti tanda bahaya yang perlu diwaspadai saat bayi itu, biasanya bayi tidak mau minum, dia nggak mau minum, kemudian kejang ya, tiba-tiba kejang, kemudian juga bergeraknya cuma dirangsang aja, misalkan nggak mau apa-apa, nggak menangis atau apa kayak gitu. Kemudian juga nafasnya cepat lebih dari 60 kali per menit, kemudian juga lambat juga, itu berbahaya ya. Jadi harus segera, apalagi kalau misalkan ada tarikan dinding dada, maksudnya tarikannya kayak ini apa, cekung ke dalam gitu, itu bahaya ya. Kemudian apalagi nangisnya merintih, nah itu juga ini Bu perlu diwaspadai. Suhunya juga kalau lebih dari 37,5, apalagi sampai lebih dari
38 yaitu harus diwaspadai juga dia kenapa kayak gitu. Kemudian kalau misalkan dia kedinginan suhunya kurang dari 36 derajat Celcius juga gitu, perlu diwaspadai. Apalagi kalau misalkan ada tanda-tanda infeksi di mata, ada nanah banyak, kemudian nanti seperti itu, kasus-kasus seperti itu harus segera periksain ke fasilitas kesehatan. Oh iya, itu diare juga ya Ibu ya, diare itu kan kalau diare bisa berkelanjutan ke komplikasi dehidrasi, itu yang paling bahaya. Jangan sampai bayi itu dehidrasi ya. Kemudian bayi baru lahir itu rentan terkena sakit kuning Bu. Jadi jangan lupa ya didedein saat matahari jam 8 lah paling enggak ya. Jam 8 seperti itu nanti didedein kurang lebih 15 menit gitu ya cukup. Kemudian juga bila ada tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan tadi Ibu, itu ada salah satu aja ibu dan suami itu harus segera langsung dibawa ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit nanti biar dikasih penanganan yang lebih lanjut lagi. Jadi biar nggak sampai ke ini ya, ke bahaya buat adiknya seperti itu ya Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi Ibu? Nggak ada. Oke, baik. Jadi gimana Ibu tadi tanda bahayanya disebutkan tolong salah satu. Yang pertama tidak mau menyusu, suhu lebih dari 37,5, kemudian merintih. Oh iya, kemudian di matanya. Oke, siap, bagus. Pintar ya Ibu ya, sudah paham ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, udah cukup ya. Oke, alhamdulillah. Semoga Pemkes kali ini bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih atas pertemuannya ini itu ya. Udah alhamdulillah. Dah saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu.